Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang yang bertepatan dengan 14 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab ataupun kajian Islam intensif meraih berkah Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang masih berkaitan dengan materi sesi pertama, yaitu hukum dan adab puasa, kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Taib. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bulan Ramadan kita bisa bahas dari beberapa sisi. Yang pertama adalah Yang pertama yaitu mengkhususkan berziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena tidak tepat berziarah kubur menjelang bulan Ramadan jika dikhususkan. Apabila seseorang ingin berziarah kubur, maka silahkan dia berziarah kubur tanpa harus mengkhususkan ziarah kubur tersebut di dalam bulan Ramadan. Karena ziarah kubur adalah disyariatkan dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Yang artinya, aku dahulu melarang kalian
untuk berziarah kubur, maka ziarahilah ia. Sesungguhnya ia mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Nah, ahibati fillah, afanillahu iyyakum, ini menunjukkan bahwa berziarah kubur adalah disyariatkan. Tetapi ketika dikhususkan untuk bulan Ramadan, maka ini belum ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadits Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya dari hal-hal yang tidak disyariatkan yaitu mandi khusus menyambut bulan Ramadan. Biasanya juga mandi ini dilakukan di tempat yang khusus seperti sungai tertentu, tempat pemandian tertentu, dan ini bercampur laki-laki dan perempuan. Nah, ini di samping dia perbuatan mengada-ngada, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Begitu juga perbuatan maksiat karena bercampur laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya adalah mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadun asy-syahra biyaumin wala yawmain illa ahadun kana yasumu siyaman qablahu falyasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut, maka berpuasalah. Kalau seandainya kita lihat pada penanggalan bulan ini atau bulan Ramadan ini, kita akan dapati Ramadan insyaallah hari Kamis misalkan. Maka dia sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelumnya 20 Maret Senin, 21 Maret Selasa, 22 Maret adalah Rabu. Nah, dia berpuasa hari Senin karena mungkin dia kebiasaan berpuasa hari Senin, maka ini tidak mengapa. Atau dia berpuasa hari Rabu sehari sebelum bulan Ramadan karena dia biasa puasa Daud, maka ini tidak mengapa. Ya, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika dia berpuasa pada hari sehari atau 2 hari sebelum Ramadan karena keraguan-raguan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah melafazkan niat di dalam bulan Ramadan. Ya, seperti misalkan mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, maka ini tidak dibenarkan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, la yasihhu as-shauma illa bin niyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu wa la yushtaratu an-nutqu bila khilaf. Dan letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Dan ini adalah tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan dalam kitab Raudatul Talibin. Kemudian juga yang keenam adalah mengucapkan sahur, membangunkan sahur dari kaum muslimin. Nah, maka ini adalah meneriakan sahur baik melalui speaker ataupun datang ke rumah-rumah seperti mengetuk pintu atau bahkan menabuh genderang-genderang, maka ini tidak diperlukan untuk dilakukan dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang merupakan generasi terbaik dari umat ini adalah dengan azan yang pertama dan azan yang kedua. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yaitu berhenti makan dan minum 10 atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Maka ini tidak disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la yahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa la yahdiyannakum as-sati'ul mus'id, fakulu washrabu hatta ya'tarida lakumul ahmar." Makan dan minumlah, janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar putih yang menjulang, yaitu waktu fajar yang tidak benar. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah yang melintang, yaitu waktu fajar yang benar. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau malah mengakhirkan waktu sahur sekitar orang membaca 50 sampai 60 ayat Al-Qur'an antara sahur beliau dengan azan subuh. Maka ini menunjukkan bahwasanya termasuk penyimpangan, kesalahan-kesalahan saat berpuasa adalah yaitu berhenti makan dan minum di waktu imsak. Itu yang maksudnya adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk azan subuh. Ini tidak dibenarkan. Kemudian yang ke-8 adalah membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ada beberapa riwayat yang membicarakan doa ketika berbuka semacam ini. Di antaranya dalam Sunan Abi Daud, kemudian dalam kitab Ibnu Sunni, dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Namun hadis-hadis yang membicarakan amalan ini dengan lafaz seperti itu adalah hadis-hadis yang lemah. Dan di antara hadis tersebut ada yang mursal, yang dinilai lemah oleh para ulama hadis. Nah, adapun yang sahih adalah zahabal dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, ini bacaan yang disunahkan saat seseorang berbuka puasa. Kemudian yang ke-9 adalah tidur di sepanjang hari puasa, dan ini perbuatan menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyelisih tabiat manusia, karena Allah menjadikan malam untuk tidur, siang untuk bekerja. Dan di dalam tidur di siang hari bulan Ramadan ini dia kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Karena beramal ibadah saat berpuasa lebih utama daripada beramal ibadah di selain bulan Ramadan dan di selain puasa. Hal ini disebabkan karena keutamaan zaman, ya. Akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Kemudian yang ke-10 adalah meninggalkan sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki di masjid dan menyibukkan diri dengan berbuka, ya. Dan kadang-kadang mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim, "Idza hadara al-'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha." Jika telah diletakkan makanan dan diiqamahkan salat, maka dahulukanlah makanan. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim yang lain, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sah salat dengan dengan dihadiri makanan dan juga dalam keadaan dia menahan dua kotoran, kencing dan buang air besar. Dan termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berbuka dengan memakan beberapa butir kurma, ataupun kurmanya kurma basah atau kurma kering, rutab atau tamar,
atau juga minum beberapa teguk air saja. Kemudian beliau sholat dan tidak menyibukkan diri dengan makanan daripada sholatnya. Ya, maka semestinya seorang Muslim hendaknya dia mencontoh Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11 adalah meninggalkan sholat tarawih, tidak mengerjakannya bersama imam setelah sholat isya, dan tidak juga mengerjakannya secara sendirian. Nah, ini para ikhwah. Dan tentunya sholat tarawih ini dikerjakan bersama imam lebih utama daripada dikerjakan dengan sendirian. Dan itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansharif, husiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Ya, semalaman suntuk. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, termasuk kesalahan juga adalah terlalu berlebih-lebihan saat berbuka, ya, terlalu berlebih-lebihan saat berbuka. Maka ini tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang bersedekah mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka tidak bakhil dan mereka senantiasa berada di tengah-tengah. Ini tidak diperbolehkan saat berbuka puasa, maka terlalu bakhil ini tidak diperbolehkan. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, termasuk daripada kekeliruan saat berpuasa adalah yaitu mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang mengurangi pahala puasa, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk kepada sifat puasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang pertama, menentukan masuknya bulan Ramadan dengan salah satu dari dua cara, yaitu ruqyat hilal Ramadan. Yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika tidak terlihat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Kemudian yang kedua adalah jika melihat hilal maka membaca doa sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal, jika beliau melihat hilal maka beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kabar gembira kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yaitu telah datang bulan Ramadan, maka hendaklah bergembira, bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan, mempersiapkan niat untuk beribadah pada bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka semestinya kita sebagai seorang muslim, apabila telah datang masuk bulan Ramadan, maka kita bergembira
dengan masuknya bulan Ramadan tersebut dan sampaikan kepada dunia bahwa kaum muslimin memasuki bulan Ramadan. Nah, yang keempat, berniat di malam hari. Malam hari di sini maksudnya adalah setelah terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar yang kedua. Hal ini berdasarkan hadis dari Hafsah, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i atau Ibnu Majah, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lah." Siapa yang belum berniat puasa di malam hari maka tidak sah puasanya. Dan kemudian yang kelima adalah bersahur di waktu bersahur. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa memerintahkan untuk bersahur. Dalam hadis riwayat Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam bersahur terdapat berkah. Kemudian yang keenam adalah bersahur dekat waktu azan. Jangan sampai bersahur terlalu malam. Ya, disunnahkan bersahur dekat waktu azan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Bahwa mereka pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bangun untuk mendirikan salat. Kemudian Anas bin Malik bertanya, kam bainahuma? Berapa jarak antara sahur kalian dengan dikumandangkannya azan? Kemudian disebutkan qadru khamsin atau sittin, yakni ayat. Sekitar 50 atau 60 ayat. Yang ketujuh, bersahur dengan kurma atau yang lainnya. Kurma di sini maksudnya adalah kurma at-tamr, ya. Kurma di sini maksudnya adalah kurma at-tamr. Entah. Ya, saya ingin menyebutkan tentang kurma. Coba saya ambilkan dari sini saja. Ada perbedaan kurma tamar dengan kurma rutab, sehingga kita bisa membedakan mana yang kurma rutab dan mana yang kurma tamar. Nah, ini baik. Saya tunjukkan ya di share. Ya. Nah, ini adalah kurma. Kelihatan Ibu? Ya, ini kurma tamar dan ini kurma rutab. Kurma tamar yang kering ini biasa digunakan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersahur. Hal ini disebabkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa jika bersahur memakan kurma tamar ini, dan kurma tamar ini dimakan waktu sahur karena agar pencernaan tidak cepat lapar, karena dia lambat untuk mencerna kurma tamar ini. Adapun kurma rutab ini digunakan untuk berbuka puasa karena agar cepat tercerna oleh kurma rutab tersebut. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma kering. Kemudian juga boleh saja bersahur dengan yang selainnya. Yang kedelapan, ketika mendapati azan subuh dalam keadaan junub, maka beliau tetap berpuasa meskipun junubnya itu karena menggauli istri, ya, beliau tetap berpuasa. Nabi Muhammad SAW. Jadi masuk subuh, kemudian dalam keadaan junubnya karena menggauli istri, maka beliau tetap berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli. Thumma yaghtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah SAW mendapati waktu fajar dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya. Kemudian beliau mandi lalu berpuasa. Asalkan pas waktu azan tidak lagi dalam keadaan bersetubuh, ya. Kemudian yang kesembilan, beliau membolehkan untuk melakukan berkumur-kumur, madmadah, dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung ketika berwudu saat berpuasa. Maka ini beliau lakukan, tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Luqaid ibn Sabrah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asbigh al-wudu wa khallil bain al-asabi' wa balligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Dan bersungguh-sungguhlah masukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa, maka tetap masukkan air ke hidung tetapi tidak terlalu dalam. Yang ke-10 adalah Nabi Muhammad SAW bersiwak ketika berpuasa. Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bercerita, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'id." Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa beliau bersiwak. Dan itu aku lihat sering, tidak bisa aku menghitungnya karena saking seringnya. Kemudian yang ke-11 adalah menjaga sholat atau sholat berjamaah ketika berpuasa. Menjaga sholat 5 waktu ini. Kemudian juga sholat berjamaah, karena kita tahu sholat 5 waktu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dibandingkan puasa Ramadan. Kemudian juga sholat berjamaah, ya. Nah, kemudian yang ke-12 yaitu mencium dan mencumbu istri. Maka ini Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa beliau tetap mencium, tetap mencumbu istri, memeluk, bermesraan dengan istri. Ini tidak mengapa. Tetapi beliau seorang yang sangat sanggup untuk menahan hawa nafsu, ya. Makanya beliau lakukan itu. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita,
anna Rasulullah SAW kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah SAW sering menciumi Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beliau sedang berpuasa, yaitu dalam keadaan Nabi Muhammad SAW sedang berpuasa. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, kana amlakakum li'irbihi. Beliau adalah orang yang paling kuat untuk menahan hawa nafsunya dibandingkan kalian seluruhnya. Kemudian yang ke-13 adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Jadi mulai jima, ya, kemudian juga keluarnya mani dengan sengaja, baik itu dengan onani ataupun dengan menonton film porno atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, semakna makan dan minum. Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak seperti berbekam, kemudian seperti juga donor darah. Kemudian yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Yang ketujuh, keluar darah haid dan nifas. Kemudian yang kedelapan, berniat berbuka puasa. Yang kesembilan, murtad dari agama Islam. Tapi ingat, pembatal-pembatal puasa ini akan menjadi pembatal puasa apabila terkumpul syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat pembatal puasa adalah orang yang berpuasa tersebut mengetahui hukum. Ya, mengetahui hukum bahwa itu adalah pembatal puasa. Kemudian yang kedua adalah dia yang mengerjakan pembatal puasa tersebut dalam keadaan dia sengaja mengerjakannya, dalam keadaan ingat, ya, dalam keadaan ingat. Kemudian yang ketiga yaitu dalam keadaan dia memilih sendiri perbuatan tersebut. Nah, baru itu menjadi pembatal puasa. Dan ini dijauhi saat seseorang sedang berpuasa. Kemudian yang ke-14, Nabi Muhammad SAW saat berpuasa menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa dan di luar puasa. Seperti misalkan hadis Rasul SAW yang di situ ada beberapa hal yang mengurangi pahala puasa. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih fala wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau mengamalkannya atau melakukan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak memiliki keperluan untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Di dalam hadis ini kita ambil pelajaran bahwa termasuk yang dilarang dan mengurangi pahala puasa dan sangat dijauhi oleh Rasulullah SAW saat berpuasa adalah berkata-kata dusta atau berbuat penipuan ataupun perbuatan sia-sia. 3 poin itu. Jadi dusta atau perbuatan sia-sia ataupun juga perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan. Nah, kemudian selanjutnya juga ada hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi warrafath." Bukanlah puasa itu dari menahan makan dan minum saja, sesungguhnya puasa dari al-laghw, yaitu dari sia-sia. Perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia diantaranya adalah ghibah, namimah, ya. Ar-rafath diantaranya adalah perkataan yang keji, kotor, porno. Nah, ini saat berpuasa harus dijauhi. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Fa'in sabahu ahadan aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath, sebagai yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu perkataan kotor, keji, porno,
atau sakhab. Sakhab adalah bertengkar, mengangkat suara, wajah kemerah-merahan, ya, atau mencaci seseorang. Nah, ini hal-hal yang sangat dijauhi saat berpuasa sehingga puasanya tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Ya. Maka saat berpuasa harus menjaga mata, penglihatan, menjaga telinga, pendengaran, menjaga lisan, ya, dari dusta, dari perkataan-perkataan kotor. Karena puasa kita meninggalkan yang halal, makan, minum, bersetubuh itu halal, kita tinggalkan demi puasa. Maka tidak layak kita berpuasa-puasa tetap melakukan dosa. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dinukil perkataannya dalam kitab At-Taiful Ma'arib oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wada' adzal jar waliyakun 'alaika waqarun wa sakinah yawma shaumik wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, maka berpuasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Dan tinggalkanlah menyakiti tetangga. Dan hendaknya saat engkau berpuasa, maka penuh dengan kewibawaan, ketenangan pada hari puasamu. Nah, jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Ada rahasia yang menarik disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Mengapa orang yang berpuasa tetapi mengerjakan hal-hal yang diharam tidak dapat pahala puasa? Beliau mengatakan, "Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahat, kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil." Siapa yang mengerjakan hal-hal yang haram, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. Haram tetap dikerjakan, yang mubah malah ditinggalkan. Ya, itulah sebagian orang yang berpuasa yang masih bermaksiat. Maka ini persis seperti orang yang sedang puasa salat wajib dan salat sunnah. Ya, salat wajib dan salat sunnah. Nah, kemudian yang ke-15, memperbanyak bacaan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW, beliau menghatamkan bacaan Al-Quran bersama Jibril dalam bulan Ramadan, sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau bercerita, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran. Adalah Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malam mengajari Al-Quran. Nah, yang ke-16 adalah memperbanyak bersedekah dalam bulan Ramadan. Di antara sedekah adalah membukakan puasa, orang yang sedang berbuka, orang yang sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man shama Ramadan, man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajri as-sa'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an." Siapa yang membukakan puasa orang lain, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ini sedikit intermezzo. Apalagi kalau seandainya yang dibukakan puasa itu hari itu dia hatam, maka pahala yang membukakan puasanya, hatam Quran, akan didapatkan oleh yang membukakan puasanya tanpa mengurangi pahala orang yang menghatamkan Quran tadi. Nah, yang sebagian semangat untuk membukakan puasa para santri, dan kita sendiri di pesantren dan ilmu untuk tahun ini, seperti tahun yang lalu, kita punya target bahwa santri
setiap eh, 6 hari atau 5 hari hatam Quran. Ya. Dan santri saya ada 223. Berarti sebesar itu orang yang mendapatkan pahala puasa. Itu contohnya saja. Pahala membukakan puasa orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang ke-17 adalah berumroh di dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajj." Berumroh dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-18 bersafar dalam keadaan berpuasa. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersafar dalam bulan Ramadan dan ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar. Faman sama sya'a sama wa man sya'a aftar." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau saat Ramadan beliau bersafar lalu beliau berpuasa dan kadang juga beliau berbuka. Maka barang siapa yang puasa maka silahkan dia untuk berpuasa. Siapa yang berbuka silahkan dia untuk berbuka. Kemudian yang ke-19 menyegerakan berbuka puasa. Ya, menyegerakan berbuka puasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "La yazanun nasu bi khair ma ajjal fitr." Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Jadi jangan sampai terlambat berbuka puasanya atau dilambat-lambatkan, ya. Kemudian yang ke-20 adalah berbuka dengan kurma rutab yang saya sudah sebutkan tadi. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Beliau berbuka puasa sebelum sholat dengan memakan beberapa kurma rutab. Dengan memakan beberapa kurma rutab. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah doa ketika berbuka sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, yaitu karena Rasulullah SAW idza aftar qala dhahaba adh-dhama wa batalat al-uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah terisi usus-usus dan telah tetap dengan kehendak Allah pahala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan berdoa di dalam berbuka itu ada bermacam-macam. Yang pertama sebelum berbuka. Yang kedua ketika berbuka. Yang ketiga setelah berbuka. Dua-duanya itu, tiga-tiganya itu disyariatkan dalam agama Islam. Ya. Ada karena dalam beberapa ayat hina aftar atau hina yuftir ketika sudah berbuka atau ketika sedang berbuka dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang ke-22 adalah memerintahkan untuk membukakan puasa sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Yang ke-23 adalah sholat tarawih di malam bulan Ramadan. Ya, baik itu sendirian, apalagi terutama bersama imam berjamaah di masjid. Ya. Kemudian yang ke-23 memerintahkan salat tarawih bersama imam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya salatnya semalaman suntuk. Lalu perempuan bagaimana? Perempuan tetap salatnya di rumahnya sendirian lebih utama. Tetapi jika ingin berjamaah di masjid, maka sang suami tidak diperbolehkan untuk menghalanginya.
Kemudian yang ke-24 adalah mengerjakan sholat witir. Yang ke-25 bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, sebagaimana hadis riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selainnya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'sam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh, kemudian menghidupkan malam, dan kemudian mengikat tali sarung. Yang ke-26 beriktikaf. Beriktikaf artinya adalah berdiam diri di masjid, tidak keluar kecuali karena hajat keperluan manusiawi ya ataupun syar'i. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa beriktikaf di setiap bulan Ramadan semenjak disyariatkannya puasa dalam bulan Ramadan. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fi kulli 'amin marrah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an setiap tahun sekali. Maksudnya menghatamkan Al-Qur'an bersama Jibril. Fa'arada alaihi marratain fil 'am alladhi qubida fihi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghatamkan 2 kali di tahun yang beliau diwafatkan di dalamnya. Wa kana ya'takif fi kulli 'amin 'ashran. Dan beliau beriktikaf di setiap tahunnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa'takafa 20 fil 'am alladhi qubida fihi. Kemudian beliau beriktikaf selama 20 tahun di hari-hari yang beliau beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fiik. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Untuk tadi wanita hamil atau menyusui, maka asal hukumnya sebagaimana sudah sering saya jawab, asal hukumnya bagi wanita hamil dan menyusui
adalah disyariatkan untuk berpuasa, ya, disyariatkan untuk berpuasa, tetap berpuasa. Tetapi eh, apabila dia tidak berpuasa karena tidak sanggup untuk berpuasa, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Dan wanita hamil dan menyusui seperti orang yang sakit akut, yaitu seorang yang sakit kemudian bisa sembuh segera, dan apabila sembuh maka dia disyariatkan untuk berpuasa, mengqadha, ya, berpuasa dan mengqadha. Maka pada saat itu saya nasihatkan, bayarlah puasa, bayarlah mengqadha, karena dia seperti seorang yang sakit akut, ya, sakit akut bukan kronis, ya, maka bayarlah dia puasa. Nah, kemudian nanti kalau sudah bayar selesai, tidak perlu dia bayar fidyah lagi. Nah, adapun jumlah puasanya diingat-ingat dia berapa jumlahnya, ya. Uh, Kalau seandainya pas hamil itu benar-benar di bulan Ramadan kah? Atau masih ada selain di bulan Ramadan? Diingat-ingat. Nah, seingat dia itulah dia berbuka. Wallahu a'lam. Nah, mimpi. Ya, kalau seandainya mimpi ini, maka pada saat itu apakah itu tanda husnul khatimah? Jawabannya yang jelas, apabila orang yang sudah meninggal, kita berdoa kepada Allah agar orang tersebut diberikan ampunan, maghfirah, kelapangan kuburan. Ya. Adapun membincangkan apakah dia husnul khatimah tidak husnul khatimah, maka ilmunya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik seseorang yang masih hidup mendoakan agar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hukum mencuci darah saat berpuasa ini kita bahas pada sesi yang ketiga nanti, yaitu permasalahan-permasalahan seputar puasa. Tetapi karena ditanya kita jawab, jawabannya adalah bahwa eh, tidak membatalkan puasa karena dia bukan seperti transfusi darah yang memberikan kekuatan. Kemudian dia tidak seperti donor darah yang mengurangi kekuatan. Ya, jadi ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ini pendapat jumhur bahwa terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Menurut jumhur, kalau seandainya bukan, terjadi ikhtilaf kalau seandainya wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, dilihat dari sebab yang dia dapati. Maka ada yang mengatakan
Bukan ada yang mengatakan. Yang pertama adalah apabila wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa karena takut terhadap dirinya sendiri, maka dia mengqadha. Ya, takut terhadap dirinya sendiri, maka dia mengqadha. Kemudian yang kedua adalah takut terhadap janinnya, maka dia eh, membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Atau takut kepada dirinya sendiri atau takut kepada janinnya secara bersamaan, maka dia mengqadha dan bayar fidyah. Tapi ini pendapat jumhur, dan wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat ulama peneliti yang menyebutkan wanita hamil dan menyusui apabila tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia cukup mengqadha, ya. Baik itu takut terhadap dirinya sendiri. Takut terhadap dirinya sendiri itu maksudnya gini, kalau saya berpuasa nih saya sangat lemah nih gitu. Ya, atau takut terhadap janinnya. Oh, saya kuat, cuma saya takut terhadap janin saya mungkin nanti cacat yang semisalnya, kurang gizi atau yang semisalnya. Pada saat itu dia eh, apa namanya tidak berpuasa. Nah, ini menurut pendapat yang dikuatkan tadi adalah dia tetap mengqadha, takut terhadap dirinya, takut terhadap janinnya, atau takut terhadap dirinya dan janinnya secara bersama. Dia mengqadha, wallahu alam. Nah, barakallahu fiikum. Tadi kenapa tidak puasa, Bu? Kenapa tidak puasa, Bu? Bismillah, walhamdulillah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kalau memang secara kedokteran menurut ahlinya bahwa beliau tidak diperbolehkan untuk berpuasa, maka pada saat itu dia dibayar fidyah. Ya, dibayar fidyah. Jadi yang dilakukan oleh ahli warisnya adalah membayarkan fidyahnya, tidak berpuasa atasnya. Nah, fidyahnya itu adalah berarti dia memberi makan kepada fakir miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ya, sejumlah hari yang tidak berpuasa, sedekah makannya itu seberapa? Satu kali makan kenyang, itu saja. Satu kali makan kenyang. Wallahu alam. Nah, ulangi Ibu. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'd. Karena dia sudah berpuasa selama 30 hari di negaranya, kemudian dia pindah ke sebuah negara dan negara tersebut yang dia pindahi masih dalam keadaan berpuasa, maka dia ikut berpuasa bersama orang-orang di situ.
sampai hari raya mereka, dan berhari raya bersama hari raya orang-orang yang di negara yang dia pindah sekarang itu. Nah, dalilnya adalah as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa adalah saat kalian seluruhnya berpuasa. Berhari raya adalah saat kalian seluruhnya berhari raya. Maka di mana orang itu tinggal, maka dia ikuti tempat itu, bukan tempat negara asalnya. Nah, lalu Ustadz kan hari Ramadan cuma 30 hari. Dia gimana nih? Dia sudah berpuasa mungkin bisa 1 hari, 2 hari, berarti 31, 32. Maka 31, 32 tersebut dianggap sebagai puasa sunnah. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Asal hukumnya dulu. Asal hukumnya apabila ada orang berniat berpuasa di setiap malamnya, maka ini niatnya sah. Itu satu. Yang kedua, terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam permasalahan berniat di awal bulan untuk sebulanan penuh. Maka pendapat yang dikuatkan wallahu alam sah. Kenapa? Karena satu, tidak mungkin ada orang berpuasa setengah bulan Ramadan. Pasti niatnya untuk puasa sempurna Ramadan. Yang kedua, apabila dia terputus niat puasanya karena haid atau nifas, atau karena sakit atau karena safar, maka pada saat itu dia mulai lagi nanti niatnya setelah dia bisa berpuasa kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa niat puasa di dalam bulan Ramadan di awal malam puasa untuk sebulan penuh sudah mencukupi. Karena puasa Ramadan, seorang muslim yang mukallaf tetap diwajibkan untuk berpuasa Ramadan sebulanan penuh. Wallahu alam. Nah, salam berat. Hmm. Baik. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Tadi kita katakan tidak terlarang untuk sholat tarawih bersama sendirian. Dia bisa saja sholat tarawih sendirian, tetapi lebih utama bersama imam, terutama laki-laki ya. Lebih utama bersama imam, karena eh, apa namanya? Karena eh, Rasulullah SAW bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya salatnya semalaman suntuk. Maka ini tidak mengapa dia salat bersama imam sampai selesai atau salat sendirian. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, lebih utama mana? Yang lebih utama yang bersama imam. Ya, bukan terlarang
atau berdosa, misalkan dia tidak sholat bersama imam, tidak. Yang dikhawatirkan tadi tidak sholat taraweh sama sekali. Ya, ini yang tercela. Ya, meskipun kita katakan tidak tercela dalam artian dosa besar, ya, karena dia meninggalkan sesuatu yang sunnah, ya, dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Dan apa namanya, sholat tarawih adalah hukumnya sunnah. Kalau ada orang sebulanan tidak sholat tarawih, ya tidak mengapa. Tetapi dia ketinggalan pahala yang sangat besar. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Eh, ini seperti kebalikan yang tadi pertanyaannya. Kalau sudah sholat puasa 28 hari, kemudian dia eh, apa namanya, ternyata dia pindah negara, kemudian di negara yang dia pindah itu sudah hari raya. Berarti 28 hari belum sebulan Ramadan dia puasa. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, asyhru hakadha wa hakadha. Bulan itu sekitar 29 hari atau 30 hari. Nah, otomatis dia tetap mengikuti hari raya bersama orang-orang di negara yang dia pindah itu. Tetapi puasa Ramadannya belum selesai, maka dia qadha 1 hari. Ya, dia qadha 1 hari. Wallahu a'lam. Nah. Masih ada pertanyaan, Bu? Baik, silakan, Bu. Silakan, Bu. Mm-mm. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Belum ada tertib yang harus tertib banget ya. Artinya kurma dulu atau air dulu tidak ada. Tetapi yang jelas dia menyegerakan berbuka. Dia yang jelas menyegerakan berbuka. Jangan sampai terlambat untuk berbukanya. Itu dia. Adapun untuk tertibnya, apakah air dulu atau kurma dulu? Tidak. Dan ucapan yang disebutkan saat berdoa itu adalah hanya sebatas gambaran bahwa, oh ini sudah berbuka nih, hilang rasa haus. Nah, hilang rasa haus itu kan berarti air dulu. Kemudian terisi usus-usus, kemudian telah tetap pahala. Ya, bukan berarti air dulu sebelum sebelum kurma. Yang jelas dia berbuka. Nah, di sini nanti ada penjelasan dari para ulama apakah dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis karena kurma manis. Maka jawabannya tidak. Yang jelas dia berbuka. Ya, berbuka. Nah, berbuka di sini ada yang mengatakan bahwa ada intermezzo ini ya. Ustadz, kata mereka yang tinggal di Indonesia, kita tahu bahwa kurma itu saat berbuka hukumnya sunnah. Tapi bagi orang yang di Indonesia, gorengan saat berbuka itu hukumnya wajib. Nah, yang jelas tidak ada ukuran harus air dulu atau kurma dulu. Yang jelas dia segera berbuka. Jangan menyulitkan.
Ya, nah, kemudian untuk jangan menyulitkan itu maksudnya jangan menyulitkan sesuatu yang memang tidak ada urutannya. Silahkan berbuka dengan apa saja. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah berdoa. Nah, ini bagus. Jangan lupa saat di tengah-tengah berbuka itu adalah berdoa karena itu salah satu waktu mustajab, ya, salah satu waktu mustajab. Karena dalam beberapa hadis karena idza aftar adalah beliau sesudah berdoa. Sesudah berbuka maksudnya, saat berbuka, hina yuftir, saat berbuka. Beliau doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus yang diperhatikan oleh orang yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ini pertanyaan ini juga ada pada sesi yang ketiga, ya, yaitu permasalahan seputar puasa. Ya, nanti ada permasalahan banyak, ya, permasalahan apa namanya eh, seputar jima, seputar hamil dan menyusui, mengqadha, wanita haid di siang bulan Ramadan. Nah, maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Senin ya, kalau tidak salah Senin ya, ya kita akan membahas ini. Nah, yang jelas begini, untuk pertanyaan tadi, ada hadis berbunyi begini, idza sami'a ahadukum an-nida, jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan, wal ina'u ala yadihi, dan bejana, yaitu seperti gelas ini, sedang di tangannya. Fala yadha'hu, janganlah dia meletakkannya hatta yaqdiya hajatahu min, sampai dia menyelesaikan hajatnya darinya. Nah, jadi tidak meletakkannya. Ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, idza sami'a ahadukumul adzan wal ina'u ala yadi fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu min. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan dan bejananya di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sampai ia menghabiskan hajatnya darinya. Nah, ini hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Muhaddits Abdul Qadir Al-Arnaut, dan di antaranya para peneliti Musnad Imam Ahmad. Hadis ini sahih, ya. Nah, kemudian uh, tentunya ada yang melemahkan hadis ini. Ya, ada yang melemahkan hadis ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an, maka ayat Al-Qur'annya mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail, yang artinya makan dan minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam karena masuk waktu fajar. Nah, di sini menunjukkan bahwa waktu fajar adalah waktu untuk telah selesai bersahur. Maka pada saat itu tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum. Nah, ini pendapat jumhur, pendapat yang penuh dengan kehati-hatian, yaitu kalau sudah azan, sudah tidak ada lagi, dan itu lebih hati-hati. Tetapi jika lihat dalil, maka diperbolehkan. Wallahu alam. Nah,
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Doa itu yang sangat dikabulkan adalah di sepertiga malam terakhir. Dan juga adapun di waktu sahur yang dilakukan adalah banyak beristighfar. Ya, Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar di waktu sahur. Adapun berdoa adalah di sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian yang terakhir tadi apa, Bu? Yang terakhir pertanyaannya. Oh iya, tentang oh iya. Hmm. Ya, sahur itu waktunya di waktu sahur dan waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir, ya. Jadi mulai kalau kita bagi misalkan di waktu Indonesia Tengah, subuh jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah, kemudian waktu maghrib jam 6 atau setengah 7 gitu, jam 18.30. Maka berarti kita hitung 18.30, 19.30, 20.30, kemudian 21.30, 22.30, 23.30, 24, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, jam 5. Berarti 10 jam setengah. Berarti kalau dibagi menjadi 3, setengah 7 ya, setengah 8, setengah 9, setengah 10. Ini sepertiga malam pertama. Kemudian setengah 11, setengah 12, setengah 1. Sepertiga malam kedua. Ya, sekitar jam 1 atau setengah 2 itu diperbolehkan waktu bersahur. Semakin akhir, semakin istimewa. Wallahu a'lam. Sudah adzan di sini, Bu? Iya, silakan Ibu, silakan. Ya, etika untuk perempuan disyariatkan, diperbolehkan. Ya, tetapi menjaga aurat, menjaga hishmah, rasa malu, dan seterusnya. Karena istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau beriktikaf. Wallahu a'lam. Amin.